Ya, kita akan mulai. Sudah mau jam 8. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya setelah minggu lalu kita off dulu karena minggu lalu saya persiapan ke Ciamis ya, harus nginep dulu di Soreang. Terus minggu yang sebelumnya kita alihkan ke acara yang kajian di DKM Masjid Lukmanul Hakim, Masjid Polban ya. Kebetulan saya juga pengurusnya, jadi sekalian aja ya kita acaranya. Jadi baru ketemu lagi minggu ini. Ya, malam ini mungkin agak lain ya temanya dari tema-tema yang biasa kita adakan. Tapi sebetulnya ini masih terkait dengan tema besar kita, yaitu kajian adab keluarga. Ini pertemuan ke-26 apa 27 ya, saya lupa. Nah, tema ini saya sengaja angkat karena pertama lagi ngetren, lagi viral ya. Yang keduanya ternyata fenomena child free marriage ini banyak pendukungnya ya, terutama kaum kids zaman now ya. Ini banyak sekali yang mendukung gitu ya. Makanya kenapa saya sengaja angkat malam ini tema ini, mudah-mudahan ada satu gambaran tersendiri terkait dengan fenomena child free marriage ini gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita bahas malam ini bisa menjadi salah satu bahan pemikiran sebelum kita tidur nanti ya, apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi itu latar belakangnya kenapa malam ini saya sengaja membahas tentang child free marriage. Nah, dan judul kecilnya Tren Pernikahan Pengantin Zaman Now. Dan sengaja ini now-nya sama saya dikasih kurung. Bukannya nggak pede gitu ya, saya kenapa ngasih kurung. Tapi ada perhatian tersendiri gitu ya, kenapa saya kasih kurung now-nya. Karena ternyata tren ini bukan dimulai sekarang gitu ya. Jadi sudah lama sebetulnya, tapi baru di kita gitu ya, atau mungkin ada beberapa yang baru dengernya tuh sekarang gitu. Jadi sebenarnya trennya tuh nggak nggak baru gitu sebetulnya ya. Nah, jadi itu latar belakang kenapa pada akhirnya malam ini saya mengangkat tema child free marriage dan judul kecilnya adalah Tren Pernikahan Pengantin Zaman Now. Nah, kita awali dulu. Mungkin ada ibu-ibu atau mbak-mbak yang baru dengar istilah child free marriage ya. Child free itu sendiri kita akan bahas dulu apa sih sebenarnya pengertiannya atau definisinya. Nah, pertama kita bahas dulu di sini sengaja saya kasih judul untuk slide pertama itu child free itu berbeda dengan istilah childless. Nah, bedanya apa? Ini yang akan kita bahas. Pertama, kalau dari sisi definisi ya, child free itu kalau kita lihat di Google Translate itu artinya not having any children. Kemudian di situ ada catatan, especially by choice gitu ya. Jadi nggak punya anak, tapi alasannya di sini dispesialkan yaitu karena pilihan. Nah, sedangkan childless itu not having any children. Jadi di sini nggak punya anak, tapi di sini lebih umum, nggak punya anaknya tuh kenapa? Gitu ya, bukan hanya karena pilihan hidup, tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita nggak punya anak. Nah, kemudian istilah child free ini
pertama kali muncul sebelum tahun 1901. Jadi pertama kali digunakannya ini menurut Merriam-Webster.com. Ini untuk kamus ya. Di sini pertama kali muncul penyebutan child free ini sebelum tahun 1901. Nah, jadi sebenarnya bukan fenomena yang baru ya child free ini. Nah, kemudian definisi yang agak panjangnya gitu ya, kalau tadi berdasarkan kamus ini definisi yang agak panjangnya. Child free itu ini sebuah istilah ya. Sebuah istilah yang merujuk pada orang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Nah, jadi di sini ada kata yang harus kita highlight yaitu by choice-nya gitu ya. Jadi kita benar-benar memilih gitu ya, memilih untuk tidak punya anak. Nah, kemudian kalau childless itu lebih ke dalam kondisi di mana seseorang tanpa anak yang disebabkan karena keadaan. Atau dengan kata lain, child free itu pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan, sedangkan kalau childless, nggak punya anaknya itu karena ada faktor eksternal. Salah satunya, contohnya misalnya keguguran. Sebenarnya sudah hamil gitu ya, tapi keguguran terus, akhirnya nggak jadi punya anaknya. Atau misalnya ada kondisi fisik tertentu, sehingga pasangan yang sudah menikah itu tidak dikaruniai anak gitu ya, atau kondisi biologis lainnya yang membuat orang itu nggak punya anak. Jadi di sini kita bedakan istilah child free dengan childless gitu ya. Jadi kalau child free ini yang membedakannya ada istilah by choice-nya gitu ya. Jadi pilihan, memang pilihan gitu ya, pilihan secara sadar untuk nggak mau punya anak gitu. Nah, bahkan kalau di Wikipedia gitu ya, saya nggak tahu itu sumbernya dari mana gitu ya, itu disebutkan bukan cuma anak sendiri gitu, tapi memang secara sadar nggak mau punya anak, mau anak sendiri, mau anaknya orang lain gitu ya, maksudnya mengadopsi gitu ya. Nah, itu disebutkan memang mereka secara sadar tidak mau punya itu gitu. Nah, itu dari sisi istilah ya, kita kenal dulu child free atau childless. Nah, jadi kalau digabungkan child free marriage itu artinya ya pernikahan tanpa anak gitu ya. Jadi sebuah pernikahan yang secara sadar suami istri ini memilih untuk tidak mau punya anak gitu. Nah, istilah ini belakangan booming karena ada seseorang selebgram yang memang pas tanya jawab ya, tanya jawab di Instagramnya, kemudian ada yang nanya tentang pilihannya child free ini ya, pilihan tentang child free ini gitu ya. Jadi akhirnya booming pro dan kontra gitu ya. Bahkan kalau di sebuah situs berita itu disebutkan gara-gara akunnya Masjid Salman katanya membahas tentang ini. Jadi akhirnya viral katanya gitu. Nah, ya jadi sebetulnya fenomena ini bukan fenomena yang baru. Nanti akan kita bahas ya sebenarnya sejak kapan sih fenomena ini gitu ya. Makanya tadi kenapa di judul saya kasih tanda kurung ya now-nya. Jadi pilihan tren pernikahan pengantin zaman now gitu ya dikasih kurung karena ternyata bukan fenomena yang baru. Oke, kita lanjut pembahasannya itu baru definisi ya, definisi dari child free versus childless. Nah, ini yang tadi kita bahas. Apakah fenomena child free ini adalah fenomena yang baru? Ternyata gitu ya, ini pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, kalau kita bicara abad 19 berarti dari 1800-an akhir ya, 1800-an ya akan disebutnya abad ke-18. Nah, kalau abad ke-20 berarti dari 1900-an. Karena kita sekarang kan udah masuk abad 21, sudah 2000-an. Nah, 20% atau lebih wanita di banyak wilayah Eropa itu mereka sudah memutuskan untuk tidak memiliki anak.
Nah, terlepas dari sebab-sebabnya ya, beragam sebab. Kemudian 25% wanita di Amerika Serikat tidak memiliki anak secara permanen. Nah, kalau di Australia sekitar 30% wanita dari ini belum selesai ya, saya belum menyelesaikan kalimat ini. Maksudnya dari beberapa kelompok yang memilih untuk tidak memiliki anak itu sekitar 30%. Nah, ini sekitar tahun 1891 sampai 1906. Nah, dan sebetulnya di sumber ini masih ada gitu ya data-data dari negara-negara yang lain selain yang disebutkan di sini yaitu di Eropa, kemudian Asia dan Amerika dan Australia. Nah, apa sebabnya yang 20% sama 25% dan 30% ini? Sebabnya, ini sebab yang pertama ini untuk yang Eropa ya. Pertama, usia perkawinan yang relatif tinggi merupakan ciri khas sistem keluarga Eropa Barat pada waktu itu, di mana orang dewasa muda meninggalkan rumah tangga orang tuanya untuk bekerja sebagai pelayan dan pembantu di rumah tangga majikan mereka. Nah, selama waktu itu mereka diwajibkan untuk tetap melajang dan tidak memiliki anak. Nah, jadi yang 20% ini rata-rata itu karena tuntutan kehidupan ya, budaya mereka, kultur mereka seperti itu. Kemudian yang sebab yang lain itu adanya pergolakan sosial dan juga ekonomi yang kemudian diikuti oleh depresi berat sekitar tahun 1920-an. Nah, kemudian setelah itu juga dilanjutkan fase peperangan ya, perang dunia kan perang dunia pertama itu 1914 ya. 1914 ini 1920 berarti setelah perang dunia pertama, kemudian dilanjut dengan perang dunia kedua. Nah, kondisi perang dan pergolakan sosial ini banyak menimbulkan gejolak ya yang ada di masyarakat sehingga banyak pasangan-pasangan yang tidak bisa memiliki anak. Nah, dan juga tidak mau punya anak gitu ya dengan melihat kondisi yang ada. Nah, kemudian tren tidak memiliki anak ini sempat turun prosentasenya yang tadinya 20%, 25% ini sempat turun. Artinya apa? Banyak keluarga-keluarga yang memilih untuk punya anak gitu ya, yaitu kapan? Pada masa pasca perang gitu ya, baik perang dunia pertama itu tapi sebentar ya karena dilanjut dengan perang dunia kedua. Nah, terutama setelah perang dunia kedua. Banyak keluarga-keluarga yang pada akhirnya memilih untuk memiliki anak kembali. Nah, tapi ternyata gitu ya, tren tren dari pernikahan tanpa anak ini naik lagi gitu. Artinya apa? Yang mau punya anak itu berkurang. Dan ini yang terjadi sampai saat ini. Dan akhir-akhir ini itu ada gejala penurunan kembali. Artinya apa? Mulai ada pergerakan untuk punya anak kembali. Nah, saya mau cerita sedikit gitu ya. Pada saat saya kuliah di Belanda, salah satu profesor saya orangnya baik banget gitu ya, orangnya baik banget, orang Belanda asli tapi lama di Amerika. 25 tahunan ngajar di Amerika ya. Nah, mereka gitu ya, profesor saya ini kita memilih untuk child free gitu. Dari mana kita tahu? Waktu itu kita diundang, itu kan sekelas itu saya berempat ya orang Indonesianya, diundang ke rumahnya, kemudian mereka ngajak kami untuk makan malam di restoran Indonesia. Kebetulan seberang rumahnya itu ada restoran Indonesia. Nah, di daerah Middelburg ya. Nah, kita diajak ngobrol dulu sebelum makan itu di rumahnya. Nah, pada saat di rumahnya kan rumahnya tuh besar ya. Rumahnya besar, yang rumah-rumah Eropa zaman dulu gitulah, gitu ya, yang klasik-klasik. Nah, terus kami diperlihatkan satu peta yang masih peta yang sudah lama, yang warnanya itu sudah coklat, saking tuanya petanya. Nah, pada saat itu
kami ditanya, "Kalian, dulu di Indonesianya di mana nih? Saya punya peta, ayo tunjukin. Kalian dulu dari mana?" Katanya gitu. Nah, terus saya nunjukin. Di situ ada tulisan Tejimahi gitu ya. Cimahi aja masih Tejimahi tulisannya gitu ya. Nah, kemudian di sela-sela kami ngobrol, nah ada salah seorang teman kami yang bertanya, karena rumahnya besar tapi sepi. Terus di foto-fotonya itu hanya melihat foto profesor kami dengan istrinya. Terus ada yang nanya, "Mohon maaf saya bertanya," katanya gitu, eee, "anak-anak kalian di mana?" Gitu. Nah, pada saat kami tanya, itu raman wajahnya langsung berubah gitu ya, langsung berubah, kayak nggak nyaman gitu kita tanya, apa namanya tuh, anaknya. Nah, kemudian prof kami menjelaskan kalau mereka, dari awal memang berkomitmen untuk tidak punya anak. Nah, jadi sampai tua ya mereka berdua aja. Nah, jadi itu saya tahun 2007 ya, di Belanda itu 2007-an, 2007 sampai 2008. Nah, jadi, di Eropa itu jauh sebelum itu kan, profesor saya itu udah tua, gitu ya, udah tua. Waktu itu tuh mungkin umurnya sekitar 60 tahunan mungkin ya. Berarti kan mereka nikah mungkin sekitar mereka ketika 30 tahunan, mungkin 30 tahun yang lalu berarti kan sekitaran itu. Nah, dan itu sudah booming berarti kan gitu ya, pilihan child free marriage itu gitu. Jadi bukan sesuatu yang baru sebetulnya, tapi kenapa sekarang tren dan justru malah mendapatkan dukungan dari kaum millennials dan bukan cuma millennials ya, tapi juga gen setelah millennials. Millennials itu kan X ya. Jadi gen Y, millennials itu gen Y. Kemudian gen Z dan juga gen Alpha gitu. Nah, jadi mereka banyak yang mendukung ide ini gitu ya, ide child free marriage ini. Nah, kira-kira kenapa mereka bisa mendukung fenomena child free marriage ini? Ini yang akan kita bahas. Kalau saya boleh mengelompokkan gitu ya alasannya, ini alasan besarnya itu ada dua kalau ini pengelompokan saya ya. Yang pertama itu berdasarkan prinsip hidup, kemudian yang kedua teknis. Nah, apa prinsip hidup? Kalau melihat gitu ya dari sejarahnya, child free itu kan aslinya dari Eropa ya, dari Eropa. Nah, child free ini semakin marak, semakin mendapatkan dukungan itu pasca perang dan setelah kaum feminis itu mengkampanyekan gitu ya, mengkampanyekan pilihan hidup ini bagian dari gaya hidup gitu ya. Dan di literatur-literatur yang saya baca gitu ya di beberapa jurnal, beberapa karya tulis itu disebutkan eh, pilihan untuk child free ini seiring atau sebanding dengan eh, apa namanya tuh tingkat atau taraf pendidikan perempuan. Jadi semakin tinggi taraf pendidikannya, banyak yang memilih untuk child free. Nah, apa alasannya? Pertama adalah terkait dengan prinsip hidup, yaitu di sini saya menuliskan liberalis kapitalis. Nanti kita akan bahas secara khusus ya yang ini. Nah, mereka memilih ya ini hidup gue gitu ya. Kalau mudahnya tuh begitulah. Ini hidup gue. Suka-suka gue dong mau ngapain gitu. Ini tubuh gue gitu kan. Ya gue mau hamil mau kagak ya itu urusan gue. Nah, kasarnya tuh begitulah gitu. Nah, kemudian alasan yang kedua ini pengelompokan saya yaitu alasan yang sifatnya teknis. Apa saja alasannya? Yang pertama itu terkait dengan perekonomian, gitu ya, terkait dengan perekonomian. Banyak yang memilih untuk gaya hidup child free marriage ini, pertama karena alasan finansial. Jadi banyak yang merasa, wah kehidupan kita belum mapan nih, gitu ya, kehidupan kita belum mapan, pernikahan, apalagi pernikahan baru misalnya ya, kita belum mapan, belum punya uang, kondisi ekonomi belum stabil gitu. Jadi yaudahlah mendingan nggak usah punya anak karena kalau kita punya anak nanti biaya hidup makin tinggi gitu kan sementara kita belum stabil. Nah, banyak yang alasannya seperti itu. Kemudian alasan yang berikutnya adalah terkait dengan karir.
banyak yang memilih gaya hidup child free marriage ini karena kalau punya anak itu, akan menghambat karir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah alasan kesehatan. Kesehatan di sini kesehatan secara umum, yaitu adanya suatu penyakit, dan kesehatan secara khusus per individu, banyak yang nggak pengen badannya itu berubah setelah punya anak, gitu ya. Mungkin ibu-ibu di sini merasakan ya, perubahan tubuh setelah punya anak. Jadi untuk orang-orang tertentu ada yang nggak mau punya anak karena tubuhnya nggak mau berubah. Gitu, sebenarnya itu terkait gaya hidup ya. Ada juga yang punya anak nggak berubah tubuhnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah alasan psikologis. Nah, alasan psikologis ini saya bagi dua, yaitu alasan trauma masa lalu dengan alasan ketakutan. Ketakutan berlebih. Yaitu yang pertama, trauma masa lalunya apa? Misalnya gitu ya, dia dilahirkan di keluarga yang kurang harmonis. Gitu ya, keluarga yang penuh dengan lika-likunya, penuh dengan permasalahannya gitu ya, sehingga membuat si anak ini melihat kedua orang tuanya misalnya sering bertengkar kalau menikah itu, terus punya anak-anaknya jadi pelampiasan amarah dari orang tuanya. Nah, akhirnya si anak ini mengindra kan, dia melihat, mendengar gitu ya, merasakan. Akhirnya dia bernazar, bukan bernazar, berkomitmen, dia memutuskan untuk, "Saya pokoknya nggak mau nikah." Atau bisa jadi, "Saya mau nikah, tapi saya nggak mau punya anak, karena saya nggak mau anak saya nanti jadi pelampiasan," gitu ya, emosi inner child saya, gitu ya. Ada juga yang memilih seperti itu. Atau misalnya ketakutan, "Saduh saya, apa namanya tuh, mmm, ilmu parenting-nya belum mumpuni," gitu ya. Terus saya juga masih punya trauma masa lalu, atau misalnya saya juga inner child-nya masih dominan gitu ya. Kalau misalnya nanti saya punya anak, takutnya justru anak saya nggak kedidik gitu. Atau misalnya, tadi gitu ya, ini terkait juga dengan alasan finansial. Bisa jadi misalnya, eee, nanti kalau saya punya anak, anak saya nggak apa namanya itu, nggak bisa dikasih kehidupan yang layak, nggak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Atau misalnya lihat kondisi dunia yang semakin tua, yang semakin rusak gitu ya. Nanti kalau saya punya anak, terus saya meninggal muda, misalnya anak saya nanti siapa yang ngurus, anak saya nanti, apa, dengan dunia yang makin rusak nanti masa depannya seperti apa. Ya udah akhirnya memutuskan untuk nggak mau punya anak gitu ya, ada juga yang begitu. Kemudian ada juga yang terkait dengan dengan kultur. Contohnya kayak di Eropa itu ada budaya yang, kalau punya anak itu tuh aib, gitu ya. Jadi punya anak itu aib. Jadi ini terkait dengan kultur. Kemudian ini yang terkait dengan lingkungan, dan ini alasan yang paling banyak, gitu ya, paling banyak dikemukakan oleh, orang-orang yang menganut child free marriage ini. Salah satunya adalah alasan overpopulasi. Jadi mereka melihat gitu ya, dengan kita melahirkan, kan semakin banyak tuh orang-orang gitu ya, manusia yang hidup di dunia. Semakin banyak manusia yang hidup, maka pertama kan yang namanya manusia hidup itu kan dia butuh makan, terus dia butuh berkendaraan. Nah, semakin banyak orang, semakin banyak polusi, sampah gitu ya, semakin banyak sampah, semakin banyak polusi. Jadi kalau misalnya, apa namanya tuh, kita semakin, menambah anak, maka akan semakin menambah beban berat bumi kita, gitu ya. Jadi dengan kita memutuskan child free, maka, akan berkurang populasi manusia yang ada di dunia. Nah, ini akan kita bahas ya, benar nggak logika seperti itu? Karena logika ini banyak diterima oleh anak-anak sekarang, gitu. Itu pemikiran yang logis, iya juga ya, gitu ya. Kalau banyak orang kan, banyak sampah gitu ya, banyak sampah, banyak, apa namanya itu, apalagi kalau yang, banyak orang miskin katanya, banyak orang miskin, dan karena rata-rata yang punya banyak anak itu katanya gitu ya, salah satunya adalah orang-orang miskin. Gitu ya, sementara finansial kurang, kemudian, apa namanya itu, kesempatan pendidikan nggak ada gitu, karena nggak punya biaya, ya semakin apa, melahirkan generasi-generasi yang kurang, apa namanya tuh, kurang kurang berbobot, katanya begitulah kalau bahasa mudahnya. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, ini nanti akan kita bahas, karena ini fenomena yang kita hadapi loh.
gitu ya. Mungkin ada sebagian yang baru ngeh, "Oh masa gitu? Coba deh baca," gitu ya, selesai acara ini, baca deh gitu ya berita-berita bagaimana dukungan-dukungan mereka. Nah, jadi ini beberapa alasan, sebenarnya masih ada alasan lain gitu ya. Salah satu contohnya itu di buku yang, ditulis, oleh penulis Prancis itu ada 40 gitu ya, 40 alasan mengapa, memilih child free. Nah, jadi ini baru sebagian yang saya sampaikan gitu ya, tapi saya rangkum saja segini yang akan disampaikan. Oke, sekarang kita bahas terkait dengan pilihan, alasan yang terkait dengan prinsip hidup. Apa sih kaitannya, prinsip hidup liberal kapitalis kok bisa sampai membuat kita memilih child free marriage gitu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, di sini, ada satu statement gitu ya yang saya dapat dari, tulisan yang berjudul Increasing Childlessness. Nah, childlessness eee, itu sebutan lain untuk child free ya, in Europe gitu. Time Trends and Country Differences, Families and Societies Working Paper Series tahun 2005 gitu ya. Ini ditulis oleh Mittenen. Nah, di sebuah statement di situ disebutkan, in liberal and tolerant societies, women and men decide whether they opt for parenthood or not according to their own preferences largely gitu ya. Nah, di dalam masyarakat toleran dan liberal gitu ya, perempuan dan laki-laki itu mereka memutuskan apakah mereka memilih untuk menjadi orang tua gitu ya ataukah enggak, itu berdasarkan apa? Berdasarkan preferensinya mereka. Gitu ya, secara garis besarnya begitu. Gitu. Jadi mereka bebas untuk memilih apakah mau melahirkan, mau enggak, mau nikah, mau enggak gitu ya, itu bebas. Nah, dari mana paham liberal ini muncul? Ini awalnya dari mabda kapitalis gitu ya, kapitalis. Apa itu mabda kapitalis? Sebuah ide, sebuah mabda ya, ideologi yang secara garis besarnya gitu ya memahami bahwasannya kita itu memang atau secara mudahnya gitu ya, salah satu asas atau idenya mereka adalah memisahkan agama dari kehidupan. Jadi tidak peduli dasar agamanya mereka itu apa, yang pasti ketika mereka bermasyarakat, berkehidupan, agama itu jangan dibawa-bawa gitu. Itu yang paling kentaranya gitu ya. Kalau mau penjelasan lebih lanjut kapitalisme itu seperti apa, harus secara khusus ya bahasnya. Nah, dari paham ini gitu ya bahwasannya kan kapitalisme ini lahir di Eropa ya ketika dulu gitu ya sejarahnya ketika kaisar itu banyak yang menindas rakyat atas nama agama gitu ya, para ilmuwannya marah gitu ya, ilmuwan, pemikir, filsufnya marah gitu. Jadi mereka nggak suka agama itu dijadikan sebagai alat untuk menindas rakyat. Nah, kebetulan memang gereja waktu itu digunakan oleh para kaisar gitu ya untuk melegitimasi setiap kebijakan-kebijakan mereka yang menindas rakyat. Nah, akhirnya timbullah ide untuk ya udah agama itu untuk urusan pribadi, kalau untuk urusan kehidupan biarlah kami yang mengatur. Nah, akhirnya lahirlah turunan-turunannya seperti ide-ide trias politika dan lain-lain gitu ya. Nggak akan kita bahas malam ini, nanti habis waktunya untuk itu. Oke, intinya dari mabda ini, gitu ya, dari ideologi ini lahirlah sebuah pemikiran, yaitu tentang liberalisme, kebebasan. Nah, kalau kita belajar sejarah ke belakang kan ada 4 kebebasan ya. Nah, apa saja nggak akan dibahas juga lah gitu ya, cari aja nanti ya, biar kita menghemat waktu. Nah, kemudian, nah dari salah satu ide liberalisme ini, lahir juga salah satu pemikiran feminisme, di mana ini lebih dikhususkan, lebih dititik beratkan kepada perjuangan para perempuannya. Di mana pada masa dulu gitu ya di Eropa perempuan itu manusia kelas 2 lah gitu ya, mudahnya tuh gitu ya.
intinya mereka tidak setara, tidak sejajar dengan laki-laki. Terus di keluarga mereka sering dinomorduakan, mereka sering ditindas, ada kekerasan juga. Nah, akhirnya mereka berontak, gitu ya. Mereka menuntut kesejajaran dengan para laki-laki, gitu ya. Maka lahirlah ide feminisme ini. Nah, eee, salah satu yang mengkampanyekan gitu ya, atau salah satu, yang melahirkan ide child free ini, salah satunya adalah dari, child free movement namanya ya gerakannya. Nah, gerakan yang menuntut gitu ya bahwasannya kalau nikah itu jangan maksa. Jadi si suami teh teu meunang maksa, jangan maksa para istrinya untuk hamil, gitu. Jadi itu bisa masuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Jadi nggak boleh tuh para suami tuh maksa istrinya buat hamil. Jadi harus menghormati, ini tubuh-tubuh saya, gitu ya. Ini rahim-rahim saya, terserah saya dong mau hamil mau kagak ya urusan saya, atau tubuh-tubuh saya hidup-hidup saya, jadi kamu jangan maksa. Nah, ini salah satu yang, melahirkan ide child free itu, gitu ya. Jadi, mereka yang mengkampanyekan, gitu ya, yang mengkampanyekan tentang ini. Nah, sekarang kita bahas, benar nggak logika-logikanya mereka? Kita nggak akan bahas semua logikanya, kita bahas satu saja, gitu ya, karena habis nanti waktunya ya, kita cuma sebentar, ini aja udah 8:30. Oke, nah kita coba, apa namanya tuh, bahas salah satu, asumsi mereka. Nah, logika mereka tadi menyebutkan salah satu alasannya kan overpopulasi ya. Kalau overpopulasi gitu ya, populasi ini sudah melebihi, sudah banyak sekali tuh manusia-manusia yang hidup di dunia, gitu ya. Menurut mereka dengan banyaknya populasi yang ada di dunia, maka sumber daya itu kan terbatas. Kalau orangnya makin banyak, nanti kan nggak kebagian semuanya, gitu ya. Karena tidak merata gitu ya, maka akan melahirkan kemiskinan, gitu ya. Orang, nggak bisa makan, orang nggak bisa belanja gitu ya, orang nggak bisa sejahtera. Nah, karena saking banyaknya manusia gitu, maka gimana caranya kita mengurangi manusia-manusia ini, gitu. Nah, dengan banyaknya manusia juga akan melahirkan banyaknya masalah lingkungan, gitu, masalah lingkungan. Contohnya kayak kerusakan gitu ya, karena misalnya kalau punya anak satu ya cukuplah gitu ya. Misalnya punya sawah sepetak cukuplah sebulanan gitu ya hasilnya misalnya. Kalau anaknya banyak kan nggak cukup, maka kan harus menggali lagi, harus apa merombak hutan lagi dan segala macamnya. Nah, overpopulasi ini gitu ya, jadi banyak sekali menimbulkan masalah-masalah, salah satunya masalah kemiskinan dan juga masalah lingkungan. Sehingga menurut mereka, solusinya itu adalah salah satunya adalah dengan child free tadi. Dengan tidak punya anak, kita akan berkontribusi untuk apa? Untuk menyelamatkan lingkungan gitu ya, dan menyelamatkan bumi ini dari kerusakan. Akibat siapa? Orang-orang yang tidak terdidik yang membuat kerusakan-kerusakan, katanya. Jadi daripada melahirkan manusia-manusia toksik, kata anak-anak sekarang mah istilahnya teh begitu, manusia-manusia toksik, karena kitanya juga toksik gitu ya, kitanya nggak punya ilmu, belum mumpuni dalam masalah parenting, akhirnya kan nanti anak yang dilahirkan adalah anak-anak toksik juga kan gitu, kata mereka. Nah, makanya salah satu cara untuk memutus mata rantai toksik yang turun-menurun adalah dengan child free tadi, dengan tidak punya anak gitu. Jadi dengan begitu tuh si manusia-manusia toksik itu tidak berkembang biak gitu. Jadi berhenti di situ gitu. Jadi tidak tambah memberatkan bumi. Nah, itu menurut asumsi mereka. Sekarang pertanyaannya, benarkah kerusakan alam gitu ya, kemiskinan itu diakibatkan karena overpopulasi? Gitu. Kalau kita lihat salah satu contoh saja, gitu ya. Kalau misalnya sumber daya alam itu habis karena banyaknya orang, benarkah gitu ya? Karena apa? Ternyata di Indonesia, di Indonesia sendiri
Indonesia yang begitu kaya, luas wilayahnya. Siapakah yang menguasai? Apakah semua rakyat Indonesia rata kebagian? Kenyataannya tidak begitu. Gitu. Jadi bukan orang-orang miskin yang merusak. Gitu. Bukan karena mereka punya anak banyak. Coba kayak misalnya nih contoh ya, beberapa hari yang lalu tuh saya baca berita ada yang nyuri apa ya, nyuri kayu gitu, dihukum 5 tahun kalau nggak salah. Orang miskin nyuri kayu atau orang miskin nyuri singkong gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan nih, orang miskin nyuri, sebanyak-banyaknya mereka nyuri, segimana sih? Gitu. Kayak tadi misalnya nyuri singkong buat makan, nyurinya 5 truk gitu ya. Truknya juga nggak punya kan, ya paling juga nyurinya ya secukupnya. Benarkah mereka gitu ya? Benarkah mereka yang merusak ini antara sama baru nanti habis itu apa? Habis itu apa? Nah, benarkah mereka yang Ini dulu. benarkah mereka yang merusak dunia ini gitu. Ya kayak tadi, misalnya kita kasih contoh yang mudah gitu ya. Misalnya orang miskin yang mereka mencuri. Nah, mencurinya mereka itu nggak banyak. Tapi kalau orang kan bilangnya orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak berpendidikan itu berpotensi untuk merusak lingkungan. Nah, sekarang yang korupsi-korupsi, apakah mereka orang-orang yang tidak berpendidikan? Tidak. Ternyata tingginya pendidikan seseorang itu tidak lantas menjamin orang tersebut itu tidak toksik. Gitu. Kalau dibalikan dengan bahasa mereka. Jadi yang toksik itu yang kayak gimana? Bukan cuma orang miskin. Ya orang miskin yang toksik ada, tapi orang kaya yang toksik banyak. Gitu kan? Orang berpendidikan yang tidak toksik ada, orang berpendidikan yang toksik juga banyak. Jadi toksik atau enggaknya seseorang itu bukan karena kemiskinannya, bukan karena masalah pendidikannya. Orang berpendidikan tinggi tapi pola pikirnya tidak ikut disekolahin ya sama aja. Gitu kan? Sama-sama toksiknya. Jadi apa sebetulnya akar masalah yang membuat overpopulasi, yang membuat menurut mereka overpopulasi ini yang merusak lingkungan, yang kemiskinan yang banyak gitu ya, yang merusak bumi kita. Nah, apakah betul seperti itu? Ternyata bukan. Kenapa? Kita lihat eh, contoh mudahnya banjir. Nah, kan sekarang kita banyak yang menyebut banjir itu salah satunya karena kerusakan alam. Nah, kerusakan alam ini diakibatkan oleh siapa? Apakah oleh orang per orang atau oleh korporasi? Gitu. Nah, ini juga harus menjadi bahan pemikiran bagi kita. Jadi logika berpikir kita tidak bisa berhenti sampai ke situ. Kalau misalnya yang merusak lingkungan itu ternyata yang lebih besar itu adalah korporasi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memberikan izin korporasi itu untuk mengeksploitasi sumber daya alam kita? Gitu kan bukan sekedar individu, bukan karena overpopulasi, tapi ada sebagian besar manusia-manusia yang rakus. Bahkan ada salah seorang ahli di barat, saya lupa namanya siapa gitu ya, yang menyebutkan, dunia ini sebenarnya cukup untuk apa? Untuk menghidupi seluruh orang dari nanti ya, zaman sebelumnya gitu ya, dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir, cukup sebetulnya. Nah, untuk menghidupi mereka, tapi dunia ini nggak akan cukup untuk siapa? Untuk orang-orang yang rakus. Gitu, bagi mereka tuh nggak akan cukup, gitu. Jadi sebetulnya bukan karena banyak populasinya, tapi ada yang salah dalam pengelolaan dunia kita. Gitu. Ada yang salah, di mana
Apa? Kalau dalam Islam, contoh ya, kita bicara konsep kepemilikan. Dalam Islam itu ada yang namanya milik individu, ada yang namanya milik umum, dan ada yang namanya milik negara. Nah, sesuatu yang namanya milik individu, gitu ya, itu boleh dikuasai oleh individu atau komunitas. Tapi sesuatu yang menjadi milik umum itu tidak boleh dimiliki oleh individu. Tetap harus dimiliki oleh milik umum. Siapa yang mengelola milik umum? Negara yang mengelola. Hasilnya dikemanain? Ya dikembalikan, namanya juga milik umum. Ya harus umum yang merasakan nikmatnya, yang merasakan hasilnya. Tidak boleh dikuasai oleh korporasi. Apa contoh milik umum? Energi itu milik umum. Matahari itu milik umum. Air itu milik umum. Nggak boleh dikuasai oleh korporasi. Itu milik umum. Gitu. Nah, sesuatu yang milik umum itu jelas harus dikuasai oleh umum. Siapa yang mengelolanya? Negara sebagai representasi dari pengelolaan kepemilikan umum ini. Dan hasilnya dikembalikan lagi dalam bentuk apa? Fasilitas-fasilitas umum. Contohnya apa? Rumah sakit, gitu ya, sekolah-sekolah, jalan-jalan, pelabuhan-pelabuhan, bandara-bandara. Nah, itu semuanya pengelolaan milik umum yang dikembalikan hasilnya untuk dinikmati bersama. Gitu. Nah, kalau sekarang banyak milik umum yang justru dikelola oleh korporasi. Sehingga rakyat itu nggak bisa ikut menikmati itu. Nah, jadi yang salah itu apa? Overpopulasinya atau pengelolaannya? Gitu. Apakah betul sumber daya alam itu tidak cukup untuk menghidupi semua orang yang ada? Cukup. Apalagi kalau kita sebagai seorang muslim yakin ketika penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, apa kata Allah? Allah akan menurunkan berkah dari mana? Dari langit, dari bumi. Gitu. Maka ketika kita bicara banyak orang itu nggak cukup, itu sesuatu yang nonsen, gitu ya. Pasti cukup. Yang nggak cukup itu kalau hawa nafsu kita diperturutkan, dibebaskan. Nah, di sistem kapitalis itu bebas hawa nafsu kita, diumbar, gitu. Terserah. Kan hidup gue. Lu nggak boleh protes, ini hidup gue gitu. Ini rahim-rahim gue mau hamil mau kagak, lu jangan ikut campur. Kan sekarang begitu prinsip hidup kita. Nah, kebanyakan di kita itu begitu. Nah, itu akar masalahnya. Kalau semua orang dibebaskan, ya kebayang mau dunianya ada, maksudnya buminya itu ada 5 gitu ya, tetap nggak akan cukup untuk menghidupi nafsu-nafsu liar yang dibebaskan, nggak akan cukup. Gitu. Jadi sebetulnya bukan child free-nya, gitu ya, bukan solusi. Karena child free kebayang kalau semua orang berpikir untuk itu. Manusia itu akan punah, gitu. Padahal tujuan pernikahan itu adalah apa? Untuk melestarikan jenis kan. Dan itu kodrat. Hewan saja yang mereka nggak dikasih akal, mereka tahu tujuan mereka kawin dengan pasangannya itu apa? Untuk melahirkan, mencegah jenis mereka dari kepunahan. Maka ketika kita bicara child free marriage, pilihan untuk nggak mau punya anak, itu akan mengancam populasi manusia itu sendiri. Gitu. Ada kebahayaan di sini kalau dibiarkan. Gitu ya. Jadi bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Fenomena child free ini. Nah, kalau saya di sini menuliskan gitu ya, child free ini merupakan tamparan keras bagi siapa? Bagi kita para orang tua. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat tadi beberapa alasan kenapa mereka memilih child free, itu salah satunya karena mereka gitu ya tidak diajarkan pendidikan berbasis fitrah
Apa pendidikan berbasis fitrah itu? Salah satunya fitrah kita sebagai seorang hamba. Yang namanya fitrah sebagai seorang hamba, maka kita membutuhkan pencipta kita untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa kita butuh pencipta untuk mengatur? Karena manusia itu terbatas. Manusia itu lemah, punya banyak kelemahan, punya banyak keterbatasan. Kalau kita disuruh membuat aturan untuk hidup kita, mampukah? Nggak akan. Orang melihat diri kita saja, kita sering salah. Apalagi kita melihat kecocokan aturan yang kita buat untuk seluruh manusia yang lainnya. Nggak akan pernah cocok. Kenapa? Ya tadi manusia itu punya kelemahan. Sementara yang namanya pencipta, itu zat yang paling tahu tentang siapa? Ya tentang kita ciptaannya. Maka setiap aturan yang disampaikan oleh pencipta, itu pasti akan apa? Cocok dengan manusia manapun. Selama apa? Mereka mau menundukkan hawa nafsu mereka. Dan dengan legowo memahami, oh iya kita seorang hamba. Gitu. Itu salah satunya. Karena kita seorang hamba dan kalau hidup kita mau selaras di dunia dan di akhirat, selamat dunia dan di akhirat, maka kita tidak boleh membebaskan hawa nafsu kita seliar-liarnya. Kita harus mau diikat. Diikat dengan apa? Aturan pencipta tadi. Nah, siapa yang menanamkan ini semua? Keluarga. Orang tuanya. Gitu. Banyak di antara kita yang kalau anak sekolah asa bebas gitu. Oh, merdeka, anak saya udah sekolah. Kenapa? Semua pendidikan diserahkan ke sekolah. Padahal tidak begitu. Tugas mendidik itu tetap adanya di orang tua. Jadi yang utama mendidik anak-anak itu adalah orang tua. Ketika pun anak kita disekolahkan, bukan berarti tugas pendidik itu pindah ke guru-guru, enggak. Tugas kita tetap mendidik itu ada di tangan orang tua. Ketika mereka sekolah, kita delegasikan. Jadi jangan lepas tangan menyerahkan ke guru. Gitu ya, bukan mereka yang punya tanggung jawab untuk mendidik. Mereka hanya perpanjangan tangan kita. Ketika mereka berada di sekolah, kita berikan keleluasaan untuk mendidik anak-anak kita. Bukan berarti kita lepas tangan, enggak. Gitu, karena tetap yang dimintai pertanggungjawaban atas pendidikan anaknya itu adalah orang tua. Nah, maka ketika ada anak-anak yang memilih child free ini karena kebebasan, prinsip hidup bebas tadi, maka ini adalah tamparan bagi kita semua. Sudahkah kita menanamkan prinsip hidup yang lurus? Gitu. Itu pertanyaannya. Makanya kenapa di sini saya menuliskan child free, fenomena child free ini, apalagi banyak didukung gitu ya oleh anak-anak kids zaman now, gitu ya. Ini adalah tamparan yang keras buat kita. Itu pertama. Yang keduanya, ketika anak-anak kita mendukung child free itu karena nggak punya teladan bagaimana orang tuanya membangun keluarga, sehingga mereka tidak tahu gambaran keluarga yang indah tuh kayak gimana. Ya ini juga tamparan bagi kita. Kemudian ketika mereka mendukung child free ini karena trauma masa lalu, ini juga tamparan buat kita. Ya udah tuh kalau kayak gitu kita juga child free aja lah. Atuh sarwana gitu ya kalau kayak gitu. Gitu. Jadi toksik itu jangan dibalas dengan toksik lagi. Gimana cara kita menghilangkan toksik, racun? Ya udah pakai anti racun kan? Gimana caranya anti racunnya? Bersihin dulu tuh yang kena racunnya, dibersihin, baru diobatin. Yang udah kena-kenanya. Gimana cara ngobatinnya? Belajar. Nah, maka sebagai orang tua kita nggak bisa diem aja. Sebagai orang tua nggak bisa kita hanya pasrah, gitu ya. Pasrah di sini tuh nggak ngelakuin apa-apa, gitu. Kalau kita
pasrah nggak ngelakuin apa-apa, ya nggak akan pernah berubah. Benar kata mereka kalau kayak gitu. Kita toksik, gitu ya. Ketika kita tidak mau berubah, tidak mau belajar, ya hanya akan melanggengkan ketoksikan itu, gitu ya. Nah, jadi fenomena child free yang didukung banyak kaum millennials, gitu ya, dan dilanjutkan dengan kaum-kaum generasi sampai generasi Z, ini adalah tamparan yang keras buat kita semuanya, buat para orang tua, gitu. Karena nggak bisa kita nyalahin anak, karena anak itu gimana pun itu adalah bentukan kita orang tuanya. Kalau kemarin waktu pertemuan di sekolah itu, saya ngobrol dengan salah seorang orang tua gitu ya. Nah, beliau menyampaikan begini, anak itu mau jadi apapun ya tergantung orang tuanya. Kenapa? Kan kita yang bikin skenarionya. Katanya begitu. Kita yang menentukan mereka mau dididik kayak gimana. Nah, jadi kita benar-benar harus mulai berbenah supaya anak-anak kita tidak terjebak dengan pemikiran bebas ini. Gitu. Nah, sekarang kita mulai bahas, kenapa sih memang harus punya anak? Gitu. Kenapa harus punya anak? Apakah memang nggak boleh kita memilih untuk tidak punya anak? Gitu. Nah, kalau kita lihat di Quran surat An-Nisa ayat 1, kemudian di Quran surat An-Nahl ayat 72, ketika gitu ya dibacakan ayat ini, kita akan tahu apa sebetulnya tujuan dari penciptaan kita. Gitu. Nah, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Siti Hawa. Dari dirinya dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian di Quran surat An-Nahl ayat 72 di sini disebutkan, dan Allah sebentar. Nah, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Nah, kalau kita lihat gitu ya, tujuan dari pernikahan, fitrahnya orang menikah adalah untuk melestarikan keturunan, untuk melestarikan jenis. Ketika mereka bilang, ah, nggak punya anak juga bahagia, ah, nggak menikah juga bahagia, oke, gitu. Tapi fitrah kita belum tertunaikan semuanya. Beda kalau karena kodok, gitu ya, karena Allah memberikan ujian misalnya, kita belum menikah, Allah memberikan ujian, kita belum punya anak, tapi kita sudah berusaha keras, nah itu kan beda, gitu ya, beda kasus. Nah, dalam perkara ini kita harus bisa membedakan mana ranah yang kita kuasai dengan mana ranah yang Allah kuasai. Ketika kita belum menikah karena ranah yang Allah kuasai, gitu ya. Maksudnya apa? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, gitu ya, untuk menikah. Tapi ternyata jodohnya belum ketemu. Nah, itu lain cerita. Dengan kita tidak menikah karena kita merasa saya tidak butuh laki-laki, gitu ya. Tanpa menikah pun saya bahagia. Saya punya lingkungan pertemanan yang baik. Saya punya keluarga yang baik, misalnya. Nah, itu kan beda kasusnya dengan kita sadar fitrahnya kita ya harus menikah. Dan sebagai seorang muslim, seorang hamba, gitu ya, di mana Allah memerintahkan kita untuk mencari pasangan, maka kita akan berusaha untuk mencarinya. Dan ketika kita sudah berusaha keras untuk mendapatkannya, tapi ternyata belum ketemu jodohnya, itu urusan lain. Atau kasus yang belum punya anak.
Belum punya anaknya karena kita sudah berusaha keras, berusaha maksimal. Tapi ternyata Allah belum memberikan rezeki. Itu ranah yang Allah kuasai, bukan ranah kita. Gitu. Beda kalau nggak mau punya anak dari awal. Padahal kita nggak punya kelainan fisik. Gitu ya, kita diberikan Allah kesempurnaan, kita diberikan Allah kemampuan, tapi dari awal kita sudah bilang, pokoknya saya nggak mau punya anak. Nah, itu lain. Gitu. Jadi kalau misalnya alasannya karena alasan teknis yang memang syara juga membenarkan, itu tidak masalah. Tapi kalau alasannya karena prinsip hidup dan itu bertentangan dengan hukum Allah, ini yang bermasalah. Dan ini tugas kita semua sebagai orang tua. Memang berat, betul. Jadi orang tua itu bukan pekerjaan yang mudah. Gitu, bukan pekerjaan yang mudah. Makanya pahalanya juga berat sebanding dengan upaya yang kita lakukan. Bahkan salah seorang imam besar, ulama besar, Imam Ash-Sha'uri itu menyebutkan, menikah itu ibarat kita mengarungi bahtera. Nah, kan nggak mudah mengarungi bahtera ya. Suami itu nahkodanya, kita gitu ya pendampingnya, navigatornya juga kita gitu ya yang ngebantu suami kita mengendalikan kapal. Kalau nahkodanya ada 2 kan nggak bisa, perempuan laki-laki setara, dua-duanya pengen jadi nahkoda, nggak bisa. Nanti kapalnya nggak sampai-sampai gitu ya, berantem yang ada gitu ya. Kalau gitu ya udah 2 aja itunya kemudinya, ya nggak akan sampai juga gitu. Jadi dengan kelebihan masing-masing, perempuan punya kelebihannya, laki-laki punya kelebihannya, seiring sejalan mereka. Untuk apa? Mengendalikan nahkoda mengendalikan bahtera apa namanya itu kapal yang sedang mengarungi lautan tadi. Gitu. Nah, kemudian kata Imam Ash-Sha'uri, begitu mereka punya anak, pecahlah kapal itu berkeping-keping. Wah, kebayang ya paniknya. Kita sedang mengarungi bahtera, tiba-tiba pecah kapal kita. Kalau nggak bisa berenang, gimana? Tapi ini harus diselamatkan. Nah, kebayang kan kapten kapalnya bagaimana nih? Kapalnya tiba-tiba pecah berkeping-keping. Betul, berat memang. Menikah itu berat. Punya anak apalagi. Kan tadi digambarkan seperti kapal kita pecah berkeping-keping. Tapi apakah menjadikan kita akhirnya tidak menikah, tidak punya anak? Tidak begitu. Sebagai orang yang beriman, kita punya sandaran. Kita punya zat yang berbeda sama sekali dengan kita. Ketika kita diliputi segala ketakutan, zat pencipta kita tidak pernah takut akan apapun. Karena pencipta itu berbeda sama sekali dengan kita. Ketika kita merasa lemah, pencipta kita itu selalu maha kuat. Maka untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan itu, tanamkan prinsip hidup yang lurus. Yaitu apa? Kembali ke akidah. Akidah kita. Makanya balik lagi kan akhirnya. Disinilah tugas kita sebagai orang tua. Yang pertama, menanamkan prinsip hidup yang benar. Buat siapa? Buat diri kita, juga buat anak-anak kita, keluarga kita, juga umat. Gitu. Kenapa? Nggak bisa cuma kita doang yang punya prinsip hidup yang lurus. Hello, kita kan orang bermasyarakat, kita makhluk sosial, nggak bisa kita soleh sendirian. Orang anak kita bersosialisasi. Nah, kemarin juga waktu saya pertemuan di sekolah itu dibahas. Gitu ya, kenapa? Kita nggak bisa sendirian solihnya, karena anak kita bersosialisasi dengan orang lain. Kalau kita tidak pernah menyamakan prinsip dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, lingkungan kita, siapa yang akan membantu kita untuk membentuk anak-anak yang solih-solihah tadi? Mendidik sendirian itu berat. Jadi bukan menahan rindu aja yang berat ya. Si Dilan ya. Bukan, mendidik anak itu berat kalau
sendirian. Didik diri kita, didik keluarga kita, didik lingkungan kita, dan kita juga ikut berkontribusi untuk saling mengingatkan kepada siapa? Para penguasa kita. Kenapa? Karena mereka pemegang kebijakan. Kan sekolahnya anak kita yang punya kebijakan siapa? Penguasa kan? Pemerintah. Maka tugas kita bersama untuk saling mengingatkan, bukan cuma dengan sesama rakyat, tapi juga rakyat harus mengingatkan penguasanya. Kan enak kalau begitu ya, seiring sejalan. Jadi tugas kita mendidik itu tidak terlalu berat. Maka yang pertama gitu ya, supaya kita tidak menjadi orang tua toksik yang menularkan racun-racun itu kepada anak kita lihat lagi ke dalam diri kita. Sudah seperti apa kita memahami prinsip hidup yang benar tadi? Prinsip hidup yang benar ini kaitannya dengan akidah. Gitu. Kemudian yang berikutnya, ini tugas besar kita, yaitu apa? Menjadi suri tauladan yang baik bagi siapa? Generasi-generasi keturunan kita. Jangan sampai mereka menolak untuk punya anak, menolak menikah karena apa? Lihat contoh. Siapa? Kita, orang tuanya. Gitu. Akhirnya mereka trauma, nggak mau saya. Gitu ya, saya aja dari kecil dimarahin terus, gitu ya. Saya aja dari kecil nggak dididik sama orang tua saya, misalnya. Gitu ya. Jadi tugas berikutnya adalah bagaimana kita menjadi suri tauladan yang baik. Untuk menjadi suri tauladan yang baik, ya harus tahu dulu kan, yang baik, yang buruk tuh yang kayak gimana, yang benar, yang salah tuh kayak gimana. Jadi harus apa? Belajar. Gitu. Kemudian yang berikutnya menjadikan keluarga itu sebagai surga di dunia. Di surga, kelak, memang kita nggak ada masalah. Nggak akan ada masalah sedikit pun. Tapi surga di sini bukan berarti menjadikan keluarga kita nggak ada masalah, bukan. Masalah itu pasti ada, yang namanya hidup itu pasti penuh masalah. Tapi bagaimana cara keluarga kita untuk memecahkan masalah, itu yang akan menjadi penenteram bagi anak-anak kita. Kalau anak-anak melihat, oh orang tua saya mampu nih untuk memecahkan masalah, pasti ada ketenangan. Tapi begitu lihat orang tua belum apa-apa aja udah nyerah, ya gimana anak-anak kita mau betah di rumah? Gitu. Bagaimana orang tua kita mau, anak-anak kita mau tertanam di dalam dirinya akan kepercayaannya terhadap orang tuanya. Gitu. Nah, ini tugas besar kita. Kemudian yang berikutnya, bagaimana orang tua itu menjadikan keluarganya sebagai tempat belajar bersama, bukan tempat belajar anak-anak. Kita tuh sering begitu. Kita nuntut anak kita harus begini, harus begitu. Ayo urang nah henteu gitu. Hari kitanya enggak. Kitanya males untuk belajar. Hayo we anak-anak kita marahin, belajar, belajar, belajar. Ay kitanya nggak belajar, belajar. Kan orang tua itu suri tauladan. Gitu. Gimana anak mau semangat belajar, emaknya aja males. Gitu. Ke anak-anak, ayo belajar baca, belajar baca. Ayo orangnya tara maca. Gitu. Ya gimana? Begitu ya. Jadi tempat belajar bersama, bukan tempat belajar anak. Bersama, berarti bareng-bareng. Dan kita sebagai orang tua juga masih butuh banyak ilmu. Makanya jangan pede, ada saya mah dulu waktu belum nikah udah mesantren. Jangan pede. Karena dulu udah mesantren, jadi ayo nanti diajar. Jangan begitu. Yang namanya permasalahan itu berkembang. Gitu ya, bicara teknologi aja sekarang anak kita daring. Sudahkah kita paham teknologi? Gitu ya. Sehingga kita bisa mendampingi anak-anak. Jangan-jangan anaknya lebih pintar tikolotna. Gitu ya, karena anaknya lebih pintar dari orang tuanya, ya mereka mau ngapa-ngapain orang tuanya nggak tahu. Apalagi kalau kita tidak menanamkan adab sama mereka. Gitu, ini berat. Gitu. Jadi tempat belajar bersama. Kemudian yang berikutnya, keluarga itu adalah
ladang amal. Kita nggak pernah tahu pintu surga kita tuh lewat apa. Entah lewat berbakti kepada orang tua, entah itu lewat berbuat baik kepada tetangga, entah itu lewat anak-anak kita. Kita nggak pernah tahu. Maka jadikan keluarga itu sebagai ladang amal dari semua pintu. Bukan pede dengan satu pintu saja. Ada saya mas rajin sedekah, pede lah saya mah bakal masuk surga gitu ya dari pintu sedekah. Belum tentu sedekah kita diterima oleh Allah. Maka jadikan keluarga kita tuh ladang amal. Ayo kita sama-sama, anak-anaknya beramal, orang tuanya beramal, bersama-sama dengan para tetangganya beramal, gitu ya, bersama-sama dengan lingkungannya semuanya beramal, bersama-sama satu negara beramal, kan cita-citanya indah nak gitu ya. Kebayang indahnya tuh seperti apa. Nah, kalau misalnya lingkungan keluarga sudah begitu, masa iya ada anak yang nggak mau berkeluarga? Pasti pada pengen berkeluarga, gitu ya. Jadi ini adalah tugas kita bersama sebagai orang tua. Oke, itu saja untuk materinya kita kembangkan di tanya jawab. Mangga masih ada waktu ya, baru jam 9 lebih 5-an lah ya. Ya, itu saja untuk materi Mangga. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh via chat, boleh juga langsung ya dinyalakan mikrofonnya. Ya, Mangga, ada yang mau didiskusikan? Atau semuanya sedang berpikir? Mudah-mudahannya jadi bahan introspeksi buat kita nih. Boleh via chat ya. Nah, saya cerita dulu sedikit ya waktu Bobo lagi, sebentar. Ya, sambil nunggu barangkali ada yang mau bertanya. Salah satu yang menjadi sebab waktu saya di sana ya, waktu saya masih di Belanda, yang saya tahu salah satu yang menjadi penyebab pasangan-pasangan di sana untuk tidak punya anak, salah satunya adalah alasan finansial ya. Finansial di sini, kalau mereka punya anak, maka mereka harus berbagi peran kan, harus berbagi tugas untuk mengasuh anak-anak mereka. Kalau dua-duanya kerja, siapa yang mengasuh anaknya? Gitu ya. Kalau misalnya anaknya disimpan di rumah, cari pembantu, bayar pembantu itu mahal. Gitu ya, mahal banget. Gitu. Jadi paling mereka titipkan di daycare ya, di daycare. Itu pun kalau mereka memilih untuk punya anak. Nah, jadi akhirnya dengan melihat biaya hidup yang tinggi, kemudian keriuhan gitu ya, akhirnya mereka memutuskan untuk nggak mau punya anak. Nah, kemudian salah satu alasan juga untuk nggak punya anak, ya tadi karena memandang anak itu beban, gitu ya, anak itu beban. Padahal kalau dalam Islam, anak itu bukan beban, gitu. Kalau kita lihat dari konsep rezeki, setiap anak itu sudah Allah berikan rezekinya, gitu. Jadi di dalam Islam itu melarang, gitu, para orang tua itu menghentikan punya anak karena takut miskin. Kenapa? Karena Allah sendiri yang sudah menjamin rezeki mereka. Sire muai anu alit dipasihan rezekina, katanya komode orang anu ageng gitu. Masa iya kita apa namanya tuh tidak diberikan rezeki oleh Allah. Nah, anak-anak kita itu sudah bawa rezekinya masing-masing. Nah, rezeki anak ini kan bisa lewat kita sebagai orang tuanya. Tiba-tiba kita dimudahkan, misalnya ayahnya jadi mudah proyeknya, kemudian
ibunya juga gitu ya, atau lewat si anak itu sendiri. Salah satu contohnya begini misalnya, anak saya gitu ya, Ibah misalnya. Ibah itu kan seneng ngasuh. Nah, dia tuh sering ngasuh anak tetangga. Kadang-kadang dia pulang bawa apa gitu ya, bawa apa gitu. Jadi apa namanya tuh itu salah satu rezeki gitu ya, rezeki dari Allah untuk mereka. Bisa lewat tangan kita, bisa lewat neneknya, kakeknya, atau lewat orang tuanya, atau lewat mereka sendiri gitu ya. Itu pasti Allah sudah menjamin rezekinya. Nah, karena menganggap anak ini sebagai beban, akhirnya banyak pasangan-pasangan yang nggak mau punya anak, gitu, nggak mau punya anak. Dan di Belanda sendiri, pemerintah itu ngasih tunjangan, gitu ya, sampai dimotivasi ya masyarakatnya untuk punya anak gitu ya, sampai dikasih tunjangan, dikasih ini. Tapi banyak juga yang memilih gitu ya untuk nggak punya anak gitu. Nah, saya juga dapat kabar ya dari teman saya yang dulu kuliah S3-nya di Korea. Pemerintah Korea juga begitu gitu ya, sampai apa katanya kalau punya anak 5 gitu ya, itu tuh orang tuanya nggak kerja aja udah cukup dari tunjangan anak-anaknya gitu. Jadi untuk kehidupan sehari-harinya begitu. Oke, kayaknya udah banyak pertanyaan nih kita bahas ya. Dari siapa dulu nih? Dari Teh Wina. Assalamualaikum, Teh. Apakah polemik child free ini ada indikasi disebarkan atau dimanage dengan sengaja oleh pihak tertentu? Kalau saya melihat iya, gitu ya. Di Eropa sendiri itu kan awalnya stagnan di 20%. 20% itu karena memang sebab yang kultural sifatnya. Jadi yang tadi misalnya ketika mereka bekerja itu dilarang untuk menikah dulu gitu, dan itu stagnan segitu aja. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua itu mulai orang-orang berubah pemikirannya gitu ya, sudah pada mulai punya anak lagi. Nah, tapi kemudian ini menurun lagi, persentase yang punya anaknya menurun lagi. Sampai akhirnya kalau di tulisan-tulisan itu disebutnya fenomena pasca modern, postmodern. Jadi ketika orang-orang pendidikannya sudah lebih tinggi gitu ya, merasa sudah mampu untuk mengurus diri sendiri, para perempuan sudah akses pendidikannya lebih bagus, mereka jadi mandiri, akhirnya gitu ya, mereka memutuskan untuk nggak mau di rumah aja, harus sambil bekerja, kemudian setelah bekerja karirnya bagus, kalau punya anak nggak akan berkembang karirnya, akhirnya memutuskan sampai nggak punya anak. Nah, jadi pemikiran seperti ini bukan hanya pemikiran yang muncul begitu saja, bukan, tapi memang terorganisir dan ada yang menyebarkan. Gitu. Kalau kita lihat tulisan-tulisan itu berseliweran di mana-mana gitu ya, baik itu yang yang bukan koran ya, media lokal maupun yang internasional. Bahkan untuk beasiswa sendiri, itu yang saya tahu ya, beasiswa yang memang topik penelitiannya itu tentang perempuan, itu ini sangat mudah aksesnya, gitu ya. Bahkan di kita sendiri kan begitu. Gitu ya, sekarang kan ada gerakannya, bahkan itu tuh gerakannya dan itu menjadi kesepakatan antar negara, gitu. Jadi bukan ide yang muncul perseorangan begitu saja, enggak, memang ada programnya, gitu ya. Bahkan sekarang sudah masuk ke pemerintahan, bagaimana kayak di parlemen sendiri gitu ya, kuota untuk perempuan kan ditambah. Kemudian kayak di kuota dosen misalnya, dosen-dosen perempuan itu ditambah. Dan penelitian-penelitian yang terkait dengan topik-topik itu dimudahkan. Gitu. Bahkan tadi beasiswa-beasiswa internasional untuk ranah itu sangat mudah gitu ya untuk didapat. Gitu. Jadi wajar pada akhirnya orang-orang yang menyebarkannya itu semakin banyak. Gitu. Jadi begitu ya Teh Wina. Jadi
polemik child free ini memang bukan ujug-ujug gitu ya, ujug-ujug ada enggak gitu, memang ada yang menyebarkan. Di Indonesia sendiri itu ada medsosnya ya. Saya melihat kayak misalnya Facebook-nya feminis itu sudah berapa ya followernya tuh sekitar 30 ribuan gitu. Nah, terus belum Instagram-nya gitu ya, belum ininya, itu udah banyak gitu ya para penyebar. Bahkan khusus untuk yang child free, itu ada khusus child free Indonesia. Teman-teman, ibu-ibu, mbak-mbak bisa melihat ya, bisa mencari sendiri nanti di media sosialnya. Saya tuh agak ngeri gitu, kalau baca-baca komen-komennya gitu ya, ngeri karena ya memang itu kenyataan yang ada di hadapan gitu ya, sesedih aja gitu ngelihatnya bagaimana. Bahkan di komennya itu ada yang sampai ekstrim menghujat orang-orang yang tidak setuju child free gitu ya, karena alasan agama itu tuh mereka tuh kaum-kaum yang terbelakang gitu ya, ada yang sampai begitulah gitu ya bahasa-bahasanya tuh yang ngeri aja gitu. Nah, nanti ibu-ibu, mbak-mbak bisa baca sendiri ya, cari-cari sendiri situsnya gitu ya. Kalau mau ya itu tadi contohnya Child Free Indonesia itu salah satunya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Bu Elis. Nah, oh ini mah komentar kayaknya. Sama seperti di Korea, alasannya finansial. Bayar ART itu senilai dengan gaji salah satu ortunya. Akhirnya solusinya dititip di neneknya. Dan neneknya menolak jika harus ada anak tambahan lagi. Dan mereka memiliki pandangan ada anak itu butuh modal banyak. Nah, ini mah komentar ya. Ya, memang betul. Dan ini menariknya gitu ya, kenapa sekarang negara-negara itu akhirnya memberikan insentif kepada rakyatnya yang mau melahirkan. Kalau kita bicara kelangsungan sebuah negara, bayangin kalau negara kita dihuni oleh orang-orang tua. Karena kan anak-anak mudanya udah pada nggak mau punya anak tuh, gitu ya. Pada satu saat kita akan kehilangan satu generasi. Sementara yang namanya pemerintahan kan nggak bisa. Ya jangankan pemerintahan lah, keluarga aja. Nggak bisa kan hanya dihuni oleh para orang tua kan. Harus ada anak-anak muda, gitu ya, harus ada anak-anak muda yang akan menjalankan roda pemerintahan. Kalau anak mudanya nggak ada, ya gimana? Itu siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan, gitu. Jadi kalau bagi sebuah negara, nggak ada generasi, itu tuh sebuah ancaman, gitu ya, sebuah ancaman. Karena ya siapa yang akan mempertahankan negaranya kalau generasinya nggak ada. Nah, makanya negara-negara yang punya bonus demografi itu tuh jadi sasaran. Jadi sasaran apa? Sasaran program KB biasanya gitu ya. Kayak di kita, Indonesia kan salah satu negara yang punya bonus demografi. Bonus demografi itu bonus kependudukan ya. Jadi pada saat negara-negara lain kehilangan gitu ya, di satu masa itu kehilangan generasi mudanya. Nah, negara-negara itu, negara-negara yang punya bonus demografi, mereka tuh nggak kehilangan generasi. Kenapa? Karena rakyatnya tetap melahirkan, gitu ya. Kayak orang Indonesia kan udah disuruh KB cukup 2 anak saja, gitu ya. Tetap gitu ya, nutilu opat 5 gitu. Akhirnya berubah kan semboyannya bukan cukup bukan 2 anak saja, tapi 2 anak lebih baik, gitu ya. Nah, jadi memang bonus gitu ya, namanya juga bonus ya, bonus demografi. Kalau kita lihat dari pertahanan sebuah negara, generasi muda itu tuh aset bangsa gitu. Kenapa? Yang punya tenaga gede kan anak muda. Yang punya pemikiran yang jernih kan anak muda. Orang tua, oke, punya pengalaman yang banyak, punya ilmu yang banyak, tapi tenaganya udah berkurang. Kalau nggak ada anak mudanya, siapa yang akan mempertahankan negerinya? Maka kalau dilihat dari semua aspek, gitu ya, yang namanya anak itu memang butuh, gitu ya, termasuk ya tadi untuk kelangsungan sebuah negara, gitu. Jadi fitrah memang, gitu ya, yang namanya menikah punya anak itu sebuah fitrah, gitu. Maka ketika kita melawan fitrah, akan ada satu titik yang sampai akhirnya membuat kita jenuh. Bahkan saya pernah membaca salah satu artikel, saya lupa ini sumbernya dari mana.
salah satu konsekuensi, bukan konsekuensi ya, efek akibat dari child free ini salah satunya adalah depresi, gitu ya, depresi. Kenapa depresi? Karena kita melawan kodrat. Ibaratnya kayak gini, misalnya kita berenang di sungai, bukan di kolam renang ya, di sungai. Yang namanya di sungai, air mengalir kan dari mana? Dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Misalnya kita melawan arus, kita dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Suatu saat kita akan depresi. Kenapa? Ya, kita melawan kodrat. Tapi kalau kita berenangnya ikuti arah arus kan mudah kita berenangnya. Tapi kalau kita melawan arus kan pasti berat. Itu sesuatu yang melawan kodrat itu akan hancur pada akhirnya. Gitu. Mungkin sekarang belum terasa akibatnya, gitu ya. Tapi suatu saat kita akan merasakan, gitu ya, merasakan lelahnya kita melawan kodrat, gitu ya. Nah, jadi negara-negara tuh kenapa sekarang tuh pada ngasih insentif untuk melahirkan tuh salah satunya itu. Yaitu ancaman bagi sebuah negara, kelangsungan negara itu akan punah kalau misalnya nggak ada generasi muda yang akan meneruskannya. Oke, nah kita lanjut ini ke Mbak Afifah. Assalamualaikum Ustazah. Aduh, saya malu disebut Ustazah. Ibu aja ya. Asal pede disebut Ustazah. Belum cukup ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita sebagai orang yang ilmunya terbatas dan sedang berhadapan langsung dengan orang yang mempunyai pemahaman child free? Saya pernah seperti itu. Dulu ketika saya di Belanda, saya ada salah satu teman kenalan ya, yang beliau ini aktivis feminis. Sementara ilmu saya terbatas, gitu ya. Ketika kita menyampaikan satu hal, beliau menyampaikan banyak hal. Yang ada bukan kita yang mewarnai, kita yang terwarnai kalau kayak gitu. Nah, terus sekarang gimana caranya? Sikap kita seperti apa? Kalau saya, pertama ya, kalau ngobrol dengan mereka, pertama jangan telan bulat-bulat. Yang kedua, kalau kita belum cukup ilmu untuk menanggapi, kita dengarkan aja, cukup lemparkan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan apa maksudnya? Contohnya misalnya kayak tadi logika mereka, emang kayak gitu-gitu. Nah, terus aja biarkan mereka bercerita. Nah, gunanya apa kalau kita membiarkan mereka bercerita? Pertama, ketika mereka bercerita, kita menangkap apa yang sebetulnya mereka sedang pikirkan. Kita bisa tahu kualitas seseorang dari pemikirannya. Kemudian yang kedua, ketika kita sifatnya itu bertanya, mereka kan akan terus-terusan menjawab. Kita akan tahu kapasitas mereka itu sampai mana. Dan kita menyiapkan bahan gitu ya untuk pertemuan berikutnya gitu ya untuk menanggapi. Kalau memang tidak bisa menanggapi saat itu, nggak usah memaksakan untuk menanggapi. Gitu ya. Kalau saya dulu begitu akhirnya awalnya tuh kan saya ngobrolnya di medsos ya. 2008 saya punya Facebook. Gitu ya, waktu masih di Belanda itu. Saya bikin Facebook, terus sebelumnya tuh bukan Facebook, apa ya, Friendster. Nah, setelah Friendster, sebelum Facebook itu ada satu platform lagi, tapi saya lupa apa ya. Nah, saya tuh banyak ngobrolnya di situ. Nah, teman saya tuh feminis, aktivis feminis. Dan beliau kuliahnya di Belanda juga, gitu ya. Di Belanda, terus pernah tinggal di Jerman, suaminya orang Itali gitu, orang mana ya, lupa saya. Yaitu aktivis feminis. Dan beliau itu biasa dengan studi literatur. Jadi berebet gitu ya, banyak gitu ya, ada tulisan-tulisannya. Kita ngomong sedikit banyak. Nah, udah gitu pertama saya waktu itu ngobrolnya di medsos ya. Kalau di medsos, saran saya kalau kita bukan orang yang standby 24 jam di medsos, jangan melemparkan isu. Saya dulu begitu, saya melemparkan isu, kemudian ditanggapi sama teman saya tuh waktu itu, teman saya yang feminis. Nah, akhirnya beliau menanggapi banyak, sayanya kan nggak muncul-muncul, karena kan jarang buka. Nah, begitu buka, waduh banyak banget gitu ya, ternyata teman-teman saya udah pada komen dan segala macam, jadi akhirnya malah diskusi dengan beliau, gitu. Jadi akhirnya banyak yang lumayan pemikirannya kena gitu. Nah, jadi pertama jangan melempar isu kalau kita memang tidak siap. Yang kedua,
ya kita harus belajar gitu ya. Nggak apa-apa, bukan berarti kita ya udah kalau kayak gitu nggak usah ngobrol aja, nggak apa-apa ngobrol aja. Tapi kayak tadi kita dalami aja pemikirannya seperti apa, terus kita cari itu nanti selesai dari ngobrol itu kita cari tahu benar nggak apa yang disampaikan sama mereka gitu ya. Kita bisa tanya ke orang yang lebih tahu atau kita cari-cari sendiri baca gitu ya dari sumber-sumber yang memang kita percaya gitu. Jadi intinya kalau memang kita belum siap untuk menanggapi, jangan menanggapi. Tapi siapkan dulu amunisinya dengan bertanya, gitu ya, dengan belajar dulu. Nah, karena kalau kitanya belum siap, tapi kita, ya ibarat kayak gini, kita terjun payung, tapi kita nggak punya tuh parasutnya, gitu. Yang ada kan kitanya celaka, gitu. Ya ibaratnya kayak gitu. Kalau kita memang belum siap untuk terjun, ya jangan terjun gitu. Siapkan dulu amunisinya untuk terjun, baru memutuskan untuk terjun. Ya begitupun ketika kita menghadapi mereka, gitu ya. Kemudian dari Feby. Assalamualaikum, terima kasih Ibu untuk materinya. Mau tanya Bu, boleh. Jika untuk child free menurut pandangan Islam itu melanggar sunatullah, bagaimana dengan merencanakan program kelahiran? Nah, ini bagus pertanyaannya. Seperti program KB, apakah itu juga termasuk melanggar sunatullah? Nah, yang saya pahami terkait dengan KB itu ada dua. Kalau tujuannya untuk memutus kelahiran atau menghentikan kelahiran, maka itu tidak boleh. Gitu ya, itu hukumnya haram. Contohnya misalnya apa? Diangkat, disteril ya, disteril misalnya yang kita tidak memungkinkan lagi untuk hamil misalnya. Nah, setahu saya itu nggak boleh, gitu ya, haram hukumnya. Jadi menghentikan kelahiran karena kita takut miskin atau karena kita nggak mau sibuk misalnya, itu nggak boleh hukumnya. Gitu. Tapi kalau KB itu tujuannya untuk menjarangkan, untuk memprogram, itu boleh. Gitu ya, asal tadi jangan pakai yang permanen. Jadi pakailah KB-KB yang setiap saat itu bisa dicabut atau dihentikan. Gitu, itu boleh. Kalau yang saya pahami seperti itu. Nah, salah satu, oh ya, jadi keingetan ya ada yang nanya KB. Salah satu yang mensukseskan program child free di negara-negara berkembang, di negara-negara maju adalah teknologi KB yang handal. Jadi mereka merasa di atas angin ketika pun mereka mau memprogram diri untuk child free. Kenapa? Karena ada teknologi KB yang andal. Kalau dulu katanya di Eropa itu program child free-nya itu agak kurang berhasil. Kenapa? Karena teknologi KB-nya belum andal. Jadi walaupun sudah berniat untuk child free tetap aja kebobolan gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara program KB boleh nggak? Boleh, boleh saja. Asal tadi tujuannya hanya untuk menjarangkan atau memprogram merencanakan, bukan untuk menutup akses, gitu ya, bukan untuk menghentikan kelahiran, gitu. Kalau untuk menghentikan kelahiran itu nggak boleh, gitu ya. Dalam fikihnya nggak boleh. Kemudian kita lihat lagi mana tadi Feby. Sekarang dari Teh Hilda. Bismillah mau tanyakan Ustazah gimana kalau mendidik anak kan berat sehingga takut dan khawatir tidak bisa mendidik. Sementara kalau untuk persiapan menjadi pendidik kan perlu waktu bagaimana untuk menyelaraskan dengan kondisi ini. Kalau pendapat saya pertama kan kita berproses ya. Semua orang berproses. Nggak ada orang tua yang dari awal menikah itu sudah siap jadi orang tua. Rata-rata yang nggak siap. Nah, proses pembelajaran itu kan bisa diperoleh dari dua. Pertama, kita belajar dulu ilmunya, baru praktek. Yang kedua, praktek dulu, sambil jalan kita nyari ilmunya. Dua-duanya akan dapat ilmu. Gitu ya, dua-duanya akan dapat ilmu. Nah, gimana kalau kita belum mumpuni ilmunya, terus kita juga harus sambil mendidik. Apa yang harus kita lakukan? Cari partner. Jangan sendirian. Pertama, partner yang paling utama adalah pasangan kita. Gitu. Itu pasangan orang yang memang
harus seiring sejalan sama kita. Nah, gimana kalau belum seiring sejalan? Ya usahakan, ngobrol. Makanya di materi-materi yang sebelumnya kita pernah juga membahas tentang komunikasi ya, skill komunikasi. Nah, karena komunikasi itu penting antara satu pasangan dengan pasangan yang lain, itu salah satu kunci keberhasilan mereka adalah saling ya, saling. Rumah tangga itu yang harus difahami gitu ya oleh semua pasangan adalah saling. Saling apa? Saling berkomunikasi, saling membantu, saling meringankan, saling melapangkan gitu ya. Nah, itu kuncinya saling. Saling belajar, saling memberitahu, saling menasehati, semuanya saling. Nggak bisa kalau cuma satu pihak aja. Jadi partner yang paling utama dalam mendidik adalah pasangan kita. Kalau misalnya pasangan kita belum siap, jangan putus asa. Gitu ya, cari lagi partner yang lain. Siapa? Misalnya mertua kita, orang tua kita, gitu ya, adik kita, kakak kita, dan tetangga kita. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena mereka orang-orang terdekat kita. Gitu. Gimana? Dah saya mah susah sosialisasinya, saya mah dah tara ngobrol, belajar gitu. Belajar. Gitu. Bahkan saya melihat ya orang-orang yang awalnya jarang ngobrol, justru karena ngasuh anak itu jadi akhirnya belajar ngobrol. Anak-anak kan nalurinya ya akan main, dia main dengan tetangga, main dengan siapa gitu ya. Ya kita sebagai orang tuanya ngikutin gitu, ngikutin, belajar gitu ya. Nah, kemudian setelah siapa tadi orang-orang terdekat kita, nah maka siapkan lingkungan terdekat dari kita, yaitu lingkungan para tetangga tadi ya, kemudian lingkungan kerja kalau yang kerja, kemudian lingkungan masyarakat yang lebih luas dan yang pasti adalah negara. Kenapa? Karena negara itu otoritas yang paling tinggi yang akan memudahkan semuanya. Salah satu contohnya, misalnya, untuk mendidik anak, kita butuh partner. Partner kita suami kita. Suami kita jarang di rumah, karena apa? Sibuk nyari uang, misalnya. Dari pagi sampai sore itu nyari uang, bahkan pulangnya malam. Misalnya. Kalau dalam Islam, gitu ya, rata-rata kaum muslimin zaman dulu itu membagi waktunya, baik siang maupun malamnya, itu menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu untuk cari nafkah. Sepertiga waktu siangnya untuk cari nafkah, sepertiga yang berikutnya adalah untuk beramal, dan sepertiga yang berikutnya untuk apa? Me time, menambah kualitas diri. Belajar berarti, kalau beramal ya mengajar, ya apa namanya itu sosialisasi dan segala macamnya. Nah, hanya sepertiga siang. Kalau siang itu kita hitung 12 jam, berarti sepertiganya itu berapa? 4 jam ya. 4 jam untuk nyari nafkah. Kenapa kok zaman dulu tuh cari nafkah itu mudah hanya 4 jam? Karena pertama, untuk urusan kesehatan itu sudah ditanggung negara. Itu kewajiban negara. Gitu ya, kewajiban penguasa dalam Islam itu adalah yang utama kalau bicara politik dalam negeri adalah riayatus su'unil ummah, mengurusi semua urusan rakyatnya gitu ya. Termasuk masalah pendidikan, kesehatan, perekonomian, semuanya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu baru untuk urusan apa tadi? Kesehatan ya, kesehatan. Untuk urusan pendidikan gitu. Anak-anak sekolah itu bisa gratis. Kalaupun misalnya harus bayar itu tuh hanya tingkat perguruan tinggi itu pun bayarannya sedikit gitu ya, bayarannya sedikit. Itu bisa sangat murah. Nah, kemudian untuk transportasi gitu ya, untuk transportasi itu juga sudah ditanggungkan tadi bicara kepemilikan umum ya, negara yang mengelola kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Kemudian untuk lapangan pekerjaan. Nah, kadang-kadang kan kita jauh dari suami kita karena kita di mana, suami kita di mana kan kerjanya. Nah, kenapa kok suami kita harus kerja jauh-jauh? Karena di lingkungan tempat tinggal misalnya kurang lapangan pekerjaan. Nah, kalau dalam Islam gitu ya, pemerintah itu salah satu kewajibannya adalah bagaimana memudahkan urusan rakyatnya dalam masalah maisyah tadi, dalam urusan nafkah tadi. Gitu sehingga para suami itu tidak meninggalkan keluarganya lama-lama.
gitu. Karena tadi ada tugas pembentukan peradaban. Dan tugas pembentukan peradaban itu awalnya kan di rumah. Ya gimana kita mau membentuk peradaban dari rumah kalau kitanya sibuk masing-masing, ibunya sibuk, bapaknya sibuk. Nah, ini pula yang pada akhirnya menjadi penyebab kenapa generasi digital, gitu ya, digital native, gitu ya, generasi digital, itu mereka cenderung mendukung salah satunya child free ini. Gitu, karena ya orang tuanya sibuk, emaknya sibuk, bapaknya sibuk, anak-anak kan tekageroh kalau kata orang Sunda mah ya, tidak keurus gitu ya. Keurus di sini bukan keurus fisiknya ya, tapi keurus pendidikannya gitu. Nah, jadi kenapa tadi harus menyiapkan lingkungan terdekat, kemudian komunitas terdekat dengan kita gitu ya, masyarakat sekitar dan juga negara. Karena negara itu akan sangat menentukan corak dari rakyatnya gitu ya. Makanya cerminan rakyat itu adalah lihat para pemimpinnya. Kalau pemimpinnya begitu ya berarti rakyatnya nggak jauh-jauh dari situ. Atau sebaliknya, lihat rakyatnya, lihat pemimpinnya. Kan yang mendidik, mengurus rakyatnya itu adalah pemerintah gitu. Jadi kenapa tadi saya sampaikan harus ada gitu ya, saling mengingatkan. Bukan cuma rakyat ke rakyat, tapi juga rakyat kepada pemerintahnya. Begitupun pemerintah kepada rakyatnya gitu. Jadi saling juga gitu. Jadi disitulah indahnya ajaran Islam gitu. Jadi bagaimana Islam ketika mengajarkan dari yang mulai hal-hal terkecil, misalnya urusan ke WC sampai urusan kenegaraan itu Islam mengatur. Bahkan bukan cuma bicara urusan dalam negeri, tapi juga bagaimana politik luar negeri dalam Islam itu juga diajarkan gitu. Makanya ini yang harus menjadi penyemangat bagi kita untuk sama-sama memperjuangkan. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan Islam supaya dipahami oleh kita, dipahami oleh lingkungan kita, juga dipahami oleh para penguasa kita. Kalau begitu kita memaksa orang lain untuk berislam? Enggak, orang non-muslim tetap dengan kenon-muslimannya. Hanya untuk urusan publik kita mengembalikan semuanya kepada hukum Islam gitu. Dan syariat Allah itu pasti untuk kebaikan umatnya. Nggak mungkin Allah itu menzolimi umatnya. Karena Allah nggak punya kepentingan untuk kita. Gitu ya, yang ada juga kita yang punya kepentingan kepada Allah. Yaitu apa? Kepentingan untuk bersandar, kepentingan untuk meminta pertolongan gitu ya. Seperti itu yang harus dilakukan. Jadi jangan menyerah, memang berat betul, sehingga ada ketakutan, kekhawatiran, itu sesuatu hal yang biasa, manusiawi gitu. Justru kalau kita nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir, kita harus periksakan diri kita ke dokter. Kenapa? Karena kita sudah mati itu fitrahnya. Kalau kita nggak punya ketakutan, kekhawatiran. Karena salah satu fitrah manusia adalah Allah memberikan yang namanya gorizatul baqo. Gitu ya, naluri untuk mempertahankan diri. Nah, salah satu manifestasinya adalah rasa takut, rasa khawatir. Nah, yang harus kita hati-hati adalah ketakutan, kekhawatiran, rasa was-was yang berlebihan. Karena itu datangnya dari setan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yuwaswisu fi sudurin nas gitu ya. Jadi siapa yang menghembuskan was-was di dalam dada-dada manusia, yaitu setan. Jadi kalau kekhawatiran itu terus-menerus, nggak berhenti-berhenti, nggak hilang-hilang, atau ketakutan juga sama seperti itu, maka secepatnya kita istighfar, kemudian buru-buru cari ilmu, gitu ya, supaya kita nggak kosong. Jadi kita nggak dibisik-bisiki sama setan. Gitu. Jadi perkuat akidah kembali karena biasanya kekhawatiran, ketakutan itu muncul ketika kita hanya menyandarkan diri kita kepada manusia. Gitu ya. Kita tidak pasrah sepenuhnya kepada pencipta. Karena kalau kita pasrah sepenuhnya kepada pencipta, Allah pasti akan memberikan jalan dari
jalan yang tidak disangka-sangka gitu ya. Jadi jangan bersandar kepada makhluk yang lemah, tapi bersandarlah kepada zat yang berbeda sama sekali dari kita, yaitu kepada Allah. Begitu mungkin pertanyaan-pertanyaannya, ada lagi yang mau dibahas? Kalau sudah beres, ternyata sudah jam 21.38. Ya, karena sudah lebih dari akad, kita akhiri dulu mungkin ya pertemuan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini terkait dengan fenomena child free ini, gitu ya, ini bukan sesuatu yang ada begitu saja, memang ada gerakannya. Jadi ya gerakan ya harus dilawan lagi dengan gerakan. Dilawan di sini bukan berarti kita secara frontal ya. Nah, ini juga yang mungkin pesan yang ingin saya sampaikan sebelum kita tutup. Ketika pun kita sudah mengetahui ini adalah sesuatu yang bahaya kalau dibiarkan. Kalau child free ini benar-benar muncul karena prinsip hidup gitu ya, prinsip hidup karena filosofi hidup kita ingin bebas gitu ya tanpa aturan. Nah, ini kan sesuatu hal yang berbahaya. Nah, kalaupun kita sudah tahu ini suatu hal yang berbahaya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang masih menyeru terhadap kebebasan ini, kita jangan frontal, apalagi terhadap anak-anak sekarang. Jadi, usahakan kita cari tahu dulu ilmunya, pikirkan dulu cara untuk menyampaikannya, cara untuk menegurnya, jangan frontal. Karena kefrontalan kita justru malah bisa jadi membuat mereka semakin nyaman dengan pemikiran mereka saat ini dan semakin benci. Nah, ini yang salah satu yang pelajaran hidup yang saya dapat ketika salah satu sesi konseling saya gitu ya, ada salah seorang konseli saya yang bahkan sampai memutuskan untuk atau berpikir untuk keluar dari agamanya saat ini karena saking keselnya dengan orang tuanya gitu ya. Jadi dia bilang, saya nggak mau sama dengan orang tua saya gitu ya. Walaupun awalnya dia menyampaikan alasan-alasan klisenya kenapa dia memilih untuk berpikir untuk keluar dari agamanya saat ini. Tapi setelah saya gali, saya sampaikan, ternyata dia akhirnya ngaku. Dia senyum-senyum, kemudian dia bilang, hehehe, iya sih Bu, sebenarnya bukan karena alasan-alasan itu mah alasan klise, kata dia. Jadi ada alasan yang paling utama. Sebenarnya saya udah tahu alasannya apa, tapi saya kan nggak bisa menjudge ya, harus nunggu dari orangnya. Nah, ternyata akhirnya si konseli ini dia cerita, gitu ya. Jadi salah satu alasan kenapa dia sempat berpikir untuk keluar dari agamanya saat itu adalah karena dia kesel sama orang tuanya. Jadi dia nggak mau sama dengan orang tuanya. Nah, jangan sampai anak-anak kita berpikir lagi seperti itu. Jadi jangan sampai frontal, apalagi kalau bentuknya doktrin ya. Anak-anak sekarang tuh nggak bisa didoktrin. Beda dengan zaman kita dulu ya. Kalau kata orang tua A ya A gitu. Kalau kata orang tua B ya B gitu. Nah, jadi ada seninya gitu ya, ada seninya untuk berkomunikasi dengan generasi digital native gitu ya. Nah, kalau mau tahu seninya seperti apa, dilihat dulu video-video yang sebelumnya ya. Itu saja mungkin untuk malam ini pesan terakhir saya tadi ya. Jadi ketika pun kita berhadapan dengan orang-orang yang masih berpikiran bebas seperti tadi, jangan sampai frontal, jangan sampai karena kefrontalan kita akhirnya justru makin membuat mereka semakin erat memegang teguh prinsip kebebasannya. Itu saja, saya mohon maaf atas segala ketidaknyamanan, atas segala kekurangan. Saya juga mau mohon doanya dari mbak-mbak, ibu-ibu semuanya. Kebetulan ini tuh saya dari tadi sambil nahan ya. Penyempitan ruas tulang belakang saya lagi kambuh. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Jadi mohon maaf kalau slide-slide saya, kemudian penyampaian saya jadi agak-agak kurang fokus gimana gitu ya, karena sambil menahan.
Ya, kita akhiri dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Endang. Semoga sembuh ya. Amin. Makasih Mbak Endah. Cece, Wilujeng.